Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stutterheim mencontohkan proses terjadinya bangunan Candi Borobudur yang menurutnya merupakan perpaduan antara bangunan stupa yang dia katakan stupa itu dari Gandhara dengan Ziggurat, yaitu bangunan dari Babilonia. Jadi perpaduan itu salah satunya adalah Borobudur. Jadi di sini Stutterheim menyatakan bahwa perpaduan itu menghasilkan paling tidak 3 bangunan. Nah, bangunan yang pertama adalah bangunan yang terjadi semacam perluasan dari bangunan stupa itu. Jadi terutama pada bagian landasannya. Nah, kemudian landasan itu diperlebar, kemudian secara teratur ke atas naik gitu ya. Itu ada kubus ya. Jadi kubus yang berundak-undak. Nah, sehingga semakin lama menjadi semakin tinggi. Jadi kalau Candi Borobudur itu disebut tingkatannya 10. Nah, setelah katakanlah ada kubus yang naik tadi bertingkat-tingkat seperti punden berundak-undak gitu ya. Maka kemudian di bagian paling atas sendiri sebagai tingkatan yang ke-10 ditempatkan stupa besar. Jadi meskipun Candi Borobudur itu merupakan stupa terbesar, tetapi kalau dibandingkan dengan bangunan secara keseluruhan, maka stupa itu kecil ya kalau dibandingkan dengan bagian candi yang berada di bawahnya. Nah, jadi inilah yang menjadi Borobudur. Nah, tetapi seandainya bangunan stupa itu dibangun menjulang ke atas sedikit demi sedikit gitu ya, bertingkat-tingkat juga, tetapi tidak ada pelebaran atau perluasan di landasannya, maka yang terjadi adalah bentuk menara ya, seperti pagoda-pagoda yang ada di Tiongkok. Jadi pagoda-pagoda Tiongkok itu sebenarnya merupakan bentuk stupa yang naik ke atas tetapi tidak melebar ke samping. Jadi akhirnya menjadi pagoda-pagoda. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah bahwa candi itu ya terjadi karena di situ ada semacam relung-relung. Jadi relung-relung untuk menempatkan dewa, tetapi ketika di situ dianggap tidak mencukupi, maka dibuatlah bilik-bilik. Nah, sehingga karena bilik ini memerlukan tempat yang cukup tinggi, sehingga bangunan candi itu bisa tinggi, sementara stupanya menjadi puncak dari candi itu. Jadi candi yang ada pada umumnya di Indonesia itu adalah candi yang ada relung-relungnya. Jadi kalau candi yang ada relung-relungnya biasanya tidak tinggi, tetapi ketika ada bilik-bilik atau kamar-kamar pada candi, maka yang terjadi candi itu akan bertambah tinggi. Apalagi kemudian ditambah dengan relief-relief ya. Jadi relief-relief candi ini juga memerlukan tempat
Nah, sehingga bangunan candi itu bisa tinggi ya, tapi tentu saja tidak setinggi misalnya Borobudur ya, karena Borobudur itu 10 tingkatan. Nah, sedangkan candi-candi pada umumnya itu hanya terdapat itu 3 bagian, yaitu kaki candi, tubuh candi, dan kepala candi. Jadi ini yang umum ditemukan pada candi-candi di Indonesia. Nah, tetapi nanti sesuai dengan pengaruh kepercayaan atau agamanya, tentu saja di puncaknya tidak lagi stupa ya, tapi bisa juga dalam bentuk lingga dan ratna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.